Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nur Saripah, NPM 20210308, Prodi Pendidikan Masyarakat, kelas A tahun 2020. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan 8, yaitu kebutuhan pembelajaran. Kebutuhan pembelajaran ini diantaranya ada kebutuhan normatif, kebutuhan yang ada setelah dibandingkan dengan norma-norma tertentu. Kebutuhan normatif ini disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi faktor keadaan iklim, prestasi kerja, kondisi badan, keadaan keluarga, perbedaan ukuran yang digunakan, dan perbedaan lain yang dimiliki oleh setiap orang. Contoh yang saya ambil dari kebutuhan normatif ini adalah agama dan hukum. Dalam contoh agama, ada perwujudan normatif yang bisa kita lihat khususnya di dalam Indonesia, yang dalam ideologi Pancasilanya memberikan pemahaman bahwa setiap individu haruslah beragama. Aturan ini dibuat secara mutlak, maka jika ada golongan ateis tidak bisa menjadi negara berwarna negara. Nah, yang selanjutnya contoh di dalam bidang hukum. Aturan hukum yang menjadi salah satu contoh perwujudan normatif bisa dilihat pada kenyataan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama, tidak memandang kaya ataupun miskin, tidak memandang suku, tidak memandang warna kulit, dan tidak memandang status sosial apapun. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kompatif. Kebutuhan yang muncul kalau dibandingkan dua kondisi atau lebih yang berbeda. Kebutuhan komparatif ini disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi faktor perbandingan kualitas atau mutu dengan pengaruh tujuan yang lebih baik. Nah, saya mengambil contoh kebutuhan komparatif ini dengan masyarakat yang tinggal di kota dan masyarakat yang tinggal di desa. Tentunya memiliki perbedaan yang sangat jauh. Masyarakat yang tinggal di desa akan tertinggal lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang berada di kota karena memiliki fasilitas yang kurang memadai dari segi pendidikan dan hal sebagainya. Apabila di desa pendidikan kurang memadai dan fasilitas-fasilitas tersebut kurang memadai dalam bidang pendidikan. Nah, masyarakat yang berada di kota sendiri memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, cukup modern, dan bisa meningkatkan pendidikan tersebut. Kebutuhan yang selanjutnya itu kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan yang disampaikan seseorang di saat ditanyakan keperluan atau keinginannya saat itu. Jadi kebutuhan ini disebabkan oleh suatu keadaan atau keinginan seseorang akan suatu hal yang dilakukan dengan cara melalui wawancara atau interview. Contoh yang saya ambil dari kebutuhan yang dirasakan ini yaitu seorang orang dewasa yang buta huruf atau tidak bisa membaca sama sekali. Jadi orang dewasa tersebut ingin mendapatkan pembelajaran dan ingin mendapatkan pengarahan dari orang sekitar. Mereka ingin agar nantinya bisa membaca seperti itu. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu adalah kebutuhan yang diekspresikan tindakan. Kebutuhan yang ditampakkan oleh seseorang yang dibutuhkan. Kebutuhan ini dalam pendidikan masyarakat ataupun dalam bisa disebut pendidikan luar sekolah. Kebutuhan ini menjelaskan sebagai kebutuhan yang disarankan dan diwujudkan melalui aksi pendidikan ataupun peserta didik untuk mengungkapkan apa yang dibutuhkan. Jadi kebutuhan ini seorang peserta didik mengungkapkan mereka membutuhkan apa, seperti itu. Contoh yang saya ambil untuk kebutuhan yang diekspresi tindakan ini yaitu sekelompok masyarakat, bisa dibilang peserta didik ya, membutuhkan aktivitas atau membutuhkan uang untuk mengisi waktu kosongnya dengan tujuan mendapatkan uang. Nah, si pendidik memberikan solusi yaitu
dengan cara memberdayakan masyarakat, dengan cara mereka bisa membuat kerajinan dari sampah plastik seperti. Jadi masyarakat ingin mendapatkan aktivitas yang menghasilkan uang, lalu mereka melakukan tindakannya itu dengan membuat kerajinan dari sampah plastik tersebut. Jadi mereka nantinya bisa menjual dan bisa mendapatkan uang. Kebutuhan selanjutnya yaitu ada di kebutuhan masa depan, proyeksi atau intipasi kebutuhan yang akan terjadi di masa yang mendatang. Kebutuhan masa depan ini identifikasi kebutuhan yang diantisipasi, akan membantu dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu memantau lingkungan dan memahami kemungkinan yang terjadi di masa depan. Saya mengambil contoh peserta didik giat dalam belajar. Ia ingin menjadi seorang yang berpengaruh dalam pendidikan agar nantinya di masa depan peserta didik bisa merubah proses pembelajaran menjadi proses pembelajaran yang baru dibandingkan yang sekarang. Contohnya dalam mata pelajaran yang kita ambil dalam kehidupan kita saat ini. Saat ini mata pelajaran kita ambil semua dan sehari maksimal sudah 4 mata pelajaran, dan tidak semua manusia memiliki kapasitas otak yang sama karena tidak semua bisa mencerna dengan baik. Yang terakhir ada kebutuhan insidentil yang mendesak, yaitu kegagalan yang jarang namun memiliki dampak yang signifikan. Kebutuhan ini diidentifikasikan melalui analisis potensi melalui dengan pertanyaan, misalnya apa yang akan Anda lakukan bila terjadi kerusakan pada sistem jaringan, telepon atau komputer. Nah, saya mengambil contoh di sekolah. Di sekolah terdapat sedang melaksanakan ujian nasional dengan menggunakan komputer tentunya. Nah, situs jaringan komputer tersebut mendadak macet atau mendadak tidak ada sinyal. Apa yang akan kepala sekolah atau staf sekolah apabila kerusakan pada sistem komputer yang sedang berlangsungnya ujian nasional? Nah, seperti itu pasti akan ada solusinya, yaitu dengan melaksanakan ujian dengan manual seperti tulis tangan gitu. Demikian penjelasan atau mereview materi pertemuan 4 dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.